Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3170. Yihe berdiri di atas kota, memandangi ribuan serigala iblis di bawah, hatinya penuh keengganan dan rasa bersalah. Terutama Nalang Feng, Yihe tahu posisinya di hati Yixia. Yixia bermain di hutan sejak kecil, dan selalu ditemani oleh Lang Feng. Bisa dikatakan Lang Feng memperhatikan Yixia tumbuh dewasa. Tapi sekarang, Isa ingin Lang Feng mati. Yihe tahu bahwa Yixia lebih sedih darinya saat ini, tapi dia harus melakukan ini. Kota Kekaisaran Iblis diperintah oleh harimau itu untuk jangka waktu tertentu. Banyak tentara setia dibunuh secara brutal, dan kesetiaan seluruh kota Kekaisaran Iblis kepada Yihe menurun drastis. Menghadapi musuh besar sekarang, dan perbedaan kekuatan, tidak dapat dihindari bahwa hati banyak prajurit di kota Kaisar Iblis akan terguncang. Dan Yixia juga memahami hal ini, jadi dia memerintahkan Lang Feng untuk memimpin kawanan serigala iblis untuk memblokir serangan itu. Karena saat ini hanya Lang Feng yang paling setia. Isa juga ingin aura kematian serigala iblis yang tak kenal takut menginfeksi para prajurit di seluruh kota Kekaisaran Iblis. Biarkan para prajurit kota Kekaisaran Iblis mendapatkan kembali semangat juang mereka. Demikian pula, Lang Feng juga memahami hal ini, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Jika kematiannya bisa ditukar dengan keamanan kota Kekaisaran Iblis, maka dia akan mati tanpa penyesalan. Lang Feng berdiri dengan tenang di depan ribuan serigala iblis. Angin sepoi-sepoi bertiup membuat rambut di tubuh Lang Feng menari mengikuti angin. Menghadapi puluhan ribu pasukan musuh, mata Lang Feng penuh dengan kegigihan dan pantang menyerah. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ribuan serigala iblis itu juga memiliki mata yang tajam, menunjukkan taring yang menakutkan. Lang Feng setia pada kota Kekaisaran Iblis, tapi ribuan serigala iblis ini setia pada Lang Feng. Karena kesetiaan, aku tidak takut mati. Bunuh. Lang Feng tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi monster serigala besar, bergegas menuju musuh. Ribuan serigala iblis di belakang mereka juga bergegas keluar bersama. Dalam sekejap, ribuan serigala iblis menyerbu pasukan musuh yang berjumlah 10.000 orang dan mulai bertarung. Kurang dari BR lebih besar dari monster serigala ini tidak kuat, bahkan Lang Feng pun tidak terlalu kuat, tidak ada bandingannya dalam mengikuti lawan. Namun mereka bertekad untuk mati dan tidak takut. Suara pembunuhan itu mengguncang langit. Asap ada di mana-mana. Di bawah kota Kaisar Iblis, seketika ada segunung mayat dan lautan darah. Melihat pemandangan di depannya, air mata Yixia mengalir perlahan. Setelah lebih dari 10 menit, suara pembunuhan berangsur-angsur berhenti, dan asap mesiu berangsur-angsur menghilang. Ribuan serigala iblis semuanya berlumuran darah, tidak ada satupun yang selamat. Tapi kerusakan yang mereka timbulkan pada musuh sangatlah rendah. Aku melihat mayat Lang Feng tergantung tinggi di atas tombak musuh memprovokasi kota Kekaisaran Iblis dengan cara ini. Melihat tubuh Lang Feng, Yixia tidak tahan lagi, menutupi wajahnya dan menangis. Mata Yihe juga menjadi basah. Banyak tentara di kota Kekaisaran Iblis melihat pemandangan ini, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh, dan benang merah muncul di mata mereka. Pada saat ini, darah banyak tentara di kota Kekaisaran Iblis muncul. Di puncak gunung beberapa mil jauhnya, Raja Li melihat anak buahnya menggantung tubuh Lang Feng untuk memprovokasi dia. Dia tiba-tiba mengutuk dengan marah, "Idiot, kamu masih memprovokasi dengan cara ini. Ini membangkitkan kegigihan lawan. Lakukan kamu ingin menolak, ayah, bahkan jika kota Kekaisaran Iblis menolak, lalu kenapa? Para penguasa kota Kekaisaran Iblis telah lama disingkirkan, dan masih ada beberapa orang yang berpikiran tidak stabil yang tidak dapat hadir." Li Xing tidak peduli, katanya sengaja. "Kentut, apa yang kamu tahu? Suruh seseorang segera mundur." Li Wang memarahi Li Xing dengan keras. Li Xing tidak berdaya, dan ketika dia hendak menarik tentara yang sedang menyelidiki di depan, dia tiba-tiba mengguncang gunung, dan suara pembunuhan mengguncang langit. Gerbang kota Kekaisaran Iblis perlahan dibuka, dan puluhan ribu tentara bergegas keluar kota. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini meraung satu persatu, mata mereka penuh aura pembunuh. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis yang awalnya pemalu, sekarang semuanya terlihat seperti dewa pembunuh. Bab 3171.
Tidak ada perintah dari Yi He, tetapi sang jenderal tidak dapat menahannya, membuka gerbang kota dan bergegas keluar. Sifat berdarah mereka terangsang dan mereka harus membunuh untuk melampiaskan amarah mereka. Melihat para prajurit yang keluar dari kota Kekaisaran Iblis, Li Xing sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa ini sebenarnya adalah tentara dari kota Kekaisaran Iblis. Kalian pasti tahu kalau prajurit-prajurit ini semuanya ditindas oleh Huben, dimanapun ada darah, yang punya darah pasti sudah lama dibunuh oleh Huben. Tapi sekarang, para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini, yang awalnya terlihat pengecut, kini menunjukkan semangat tak kenal takut. Sebelum Li Xing sempat mengeluarkan perintah mundur, puluhan ribu orang yang menjelajahi jalan itu langsung terhanyut. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis mengayunkan senjata mereka seperti orang gila. Tidak takut hidup dan mati, tidak takut pertumpahan darah. Untuk sesaat, para prajurit di kota Raja Mingli begitu terbunuh sehingga mereka meninggalkan helm dan baju besi mereka dan mundur satu demi satu. Yi He melihat semua ini, dan hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Namun, dia tahu bahwa rangsangan jangka pendek ini membuat Raja Li lengah, tapi itu pasti akan menjadi semakin sulit di masa depan. Yi He memerintahkan para prajurit untuk kembali ke kota, karena ketika Raja Li bereaksi, tidak ada satupun prajurit yang bergegas keluar yang akan kembali. Di bawah kota Kaisar Iblis, ketenangan berangsur-angsur kembali. Hanya mayat-mayat di seluruh pegunungan dan dataran, yang menandakan bahwa tempat ini baru saja mengalami perkelahian. Matahari terbenam menyinari darah merah cerah, memancarkan cahaya merah. Beberapa burung gagak melayang di udara, membuat panggilan tajam. Setelah nafas berdarah, yang dibawanya hanyalah kesedihan. Melihat mayat di sana, hati setiap prajurit diselimuti awan. Ayah, ayo kita kembali dan istirahat. Hari sudah mulai gelap, mungkin tidak mudah untuk menyerang kota Raja Mingli, kata Isa lembut. Tapi Yi He berdiri tak bergerak, dan orang mati di bawah adalah rakyatnya. Yi He sangat sedih. Ketika Isa melihat bahwa Yi He tidak bergerak, dia juga tinggal bersamanya, memandangi mayat-mayat di bawah kota Kekaisaran Iblis tanpa bergerak. Tidak tahu setelah beberapa saat, hari menjadi gelap gulita. Bulan purnama menggantung tinggi, menerangi daratan, seolah-olah lapisan es perak telah ditaburkan di daratan. Ayah, lihat apa itu? Isa tiba-tiba menemukan bahwa di depan bulan purnama, ada bayangan yang terbang ke arah mereka. Di saat yang sama, Li Xing di puncak gunung juga menemukan bayangan di udara. Ayah, ada yang tidak beres, teriak Li Xing keras. Raja Li keluar dari tenda, melihat ke atas, dan menemukan ada sebuah pesawat besar di udara. Pesawat, Li Wang sedikit mengernyit, bagaimana mungkin ada pesawat di sini? Di daerah ini, hanya Sekte Langit Terbang yang memiliki pesawat, tetapi pesawat dari Sekte Langit Terbang tidak boleh terbang ke sini. Li Wang sangat bingung. Aku tidak mengerti kenapa sebuah pesawat tiba-tiba muncul. Apakah kamu ingin menjatuhkan pesawat itu? Li Xing bertanya. Namun, Raja Li melambaikan tangannya. Lihat dan beritahu saya, siapa yang mengemudikan pesawat itu ke sini. Kita harus tahu bahwa pesawat itu adalah barang langka, tidak semua orang bisa memilikinya. Selain mahal untuk dibangun, kapal udara juga membutuhkan dukungan teknis dan sumber daya yang tinggi. Sekalipun mereka mengenal Li Wangcheng, mereka tidak bisa membangun sebuah pesawat. Li Wang merasa bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa jika dia bisa memiliki sebuah pesawat, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Jika Anda menyinggung keluarga sekte manapun pada saat ini, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Li Xing dan Raja Li menyaksikan tanpa daya saat pesawat itu terbang menuju langit di atas kota kerajaan iblis. Pada saat ini, Yi He, yang sedang berdiri di tembok kota, akhirnya tersenyum ketika dia melihat pesawat itu semakin dekat. Tuan Dev, ini seharusnya menjadi kembalinya Tuan Dev. Yi He mengerti betul bahwa Dev bersama Ji Yun dari Sekte Fei Tian. Jadi jika Dev kembali sebagai pesawat udara, dia tidak akan terkejut sama sekali. Dev, bagaimana dia bisa kembali dengan pesawat? Bukankah pesawat itu memiliki rute yang tetap? Petik 2. Isa sedikit penasaran dan tidak mengerti apa kemampuan Dev untuk bisa kembali dengan pesawat. Bab 3172. Yi He tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap pesawat di langit.
Pesawat itu perlahan terbang di atas kota Kekaisaran Iblis, dan Dev juga melihat para prajurit di tembok kota menunggu dengan kekuatan penuh. Tuan Dev, apa yang terjadi di sini? Lihatlah mayat-mayat yang berserakan di lantai. Mungkinkah sedang terjadi perang? Petik 2. Ji Yun melihat ke depan kota Kekaisaran Iblis, dan mau tidak mau terkejut dengan gunung itu, mayat dan lautan darah. Adegan yang dia lihat tidak lebih dari pertarungan antara dua sekte, dan ratusan orang terbunuh atau terluka, itu tidak banyak. Namun dalam pemandangan di depannya, ada puluhan ribu mayat, dan mayat-mayat itu menumpuk di atas bukit. Itu terlalu berdarah dan menakutkan. Gao Qilan tidak bisa menahan muntah saat melihat adegan ini. Dev sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan terjadinya hal seperti ini, yaitu Ming Li Wangcheng melancarkan perang melawan Yao Huangcheng. Adegan seperti ini hanya akan muncul dalam perang antara dua kota. Ji Yun, segera jatuhkan pesawatnya. Perintah Dev pada Ji Yun. Ji Yun mengangguk, dan melihat pesawat itu jatuh menuju alun-alun kota Kekaisaran Iblis. Di Demon Imperial City, banyak orang belum pernah melihat pesawat sebelumnya, jadi mereka mengelilinginya satu demi satu. Melihat ini, Yihe membawa Yixia dan segera lari ke tembok kota. Melihat Dev keluar dari pesawat, mata Yihe penuh dengan kegembiraan dan berkata, "Tuan Dev, senang sekali Anda kembali." Yixia memandang Dev, terlihat sangat aneh, karena dia menemukan bahwa Dev aura pink telah banyak berubah. "Apa yang terjadi?" Dev bertanya pada Yihe. "Tuan Dev, ayo kita pergi ke istana dan bicara." Setelah Yihe selesai berbicara, dia memerintahkan Isa untuk mengirim seseorang untuk mengurus pesawat itu. Setelah memasuki istana, Liu Ruyan, Yu Jiameng, dan tetua ketiga mendengar bahwa Dev telah kembali, dan mereka semua bergegas. Kurang dari BR lebih besar dari setelah berbasa-basi sebentar, Yihe berkata kepada Dev, "Tuan Dev, hari ini Ming Li Wangcheng melancarkan serangan terhadap Yao Huangcheng kami. Meskipun itu hanya serangan tentatif, kami juga menderita banyak kerugian." Lang Feng, semua serigala mati dalam pertempuran. Berbicara tentang ini, wajah Yihe penuh dengan kesedihan. Ketika Dev mendengar bahwa Lang Feng telah meninggal, dia hanya bisa mengerutkan kening, matanya bersinar dengan niat membunuh. Dengan kekuatan Yao Huangcheng, bisakah ia menahan serangan Ming Li Wangcheng? Dev bertanya. Yihe menggelengkan kepalanya. Pada saat Hu Ben menduduki posisi Kaisar Iblis, banyak orang di kota Kekaisaran Iblis terbunuh dan banyak orang melarikan diri, yang sangat mengurangi kekuatan kota Kekaisaran Iblis. Tidak mungkin, kecuali ada bala bantuan untuk membantu. Petik 2. Tetapi di dunia surga dan bumi, tidak akan ada yang membantu, tetapi saya sudah meminta Nona Huo Feng untuk memberitahu kota-kota raja lainnya. Selama orang-orang ini bersedia mengirim pasukan, maka Raja Li pasti akan mundur. Yihe memberitahu Dev tentang rencananya. Meskipun rencana ini bagus, Dev masih melihat risikonya. Jika kota kekaisaran lainnya datang dan langsung menelan Yihe dan mengikuti Raja Li, maka keduanya akan berada dalam bahaya. Alasan mengapa 3 penguasa dan 4 raja saat ini menjaga keseimbangan dan tidak ada yang berani menyerang kota Kekaisaran Iblis dan kota Kekaisaran Ming Li adalah karena jarak yang jauh dan sikap kooperatif dari kota Kekaisaran Iblis dan kota Kekaisaran Ming Li. Jika satu pihak diserang, pihak lain pasti akan menyerang, akan bergegas membantu. Oleh karena itu, kota kekaisaran atau kota kerajaan lain tidak cukup percaya diri untuk menghadapi keduanya secara bersamaan. Tapi sekarang kota Raja Ming Li dan kota Yao Huang menjadi bermusuhan, orang lain dapat memanfaatkannya dan mencaplok kota Yao Huang dan kota Raja Ming Li satu per satu. Dan ada kemungkinan lain, yaitu merekrut orang dari Wangcheng lain, mungkin mereka akan bersatu dengan Ming Li Wangcheng, menelan Yao Huangcheng bersama, dan berbagi rampasan bersama. Ini juga sesuatu yang mungkin terjadi, jadi kita harus waspada. Yihe juga mengetahui pro dan kontra dari hal ini, tetapi selain metode ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan pembantu lain. Kurang dari B. Bab 3173. Dev berpikir keras di dunia surga dan bumi ini, Dev sepertinya tidak dapat menemukan penolong apapun. Sekarang selain keluarga Gao dan Kabupaten Jialing yang mungkin bisa membantu, tidak ada yang akan membantunya. Namun Kabupaten Gao Jia dan Jialing keduanya terlalu jauh, dan air dari jauh tidak dapat memuaskan dahaga orang-orang di dekatnya.
Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan Demon Imperial City sendiri untuk menghentikan serangan Mingli Imperial City. Sekarang kita harus menemukan jalan kita sendiri, dan kita tidak bisa menggantungkan semua harapan kita pada orang lain. Petik 2. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan sebenarnya dari kota Raja Mingli? Apakah kamu hanya menjaga kehampaan? Dev tanya Yi He. Kali ini Raja Li secara pribadi memimpin tim dan mengerahkan sebagian besar personel di kota Raja Mingli. Para penjaga di kota Raja Mingli memang kosong. Mungkinkah itu? Chen Tuan, apakah Anda ingin menyerang kota Raja Mingli dan memaksa Raja Li kembali untuk meminta bala bantuan guna menyelesaikan krisis di kota Kekaisaran Iblis? Begitu Yi He mendengar Dev menanyakan pertanyaan ini, dia tahu apa yang dilakukan Dev sedang merencanakan. Tidak buruk, Dev mengangguk. Tuan Dev, ide Anda memang bagus, tapi sayang sekali seluruh kota Kekaisaran Iblis sekarang dikelilingi oleh pasukan kota Raja Mingli. Bahkan jalan rahasia dijaga oleh pasukan dari sisi lain. Kami tidak bisa keluar sama sekali. Kita tidak bisa melakukannya tanpa kota Kekaisaran Iblis. Bagaimana cara menyerang kota Raja Mingli? Yi He juga mengetahui metode ini, tetapi dia tidak dapat mengirimkan satu prajurit pun. Pasti ada jalan, mari kita istirahat malam ini. Besok, Raja Mingli pasti akan menyerang lagi. Dev tidak memikirkan bagaimana cara meninggalkan kota Raja Iblis saat ini, sehingga Raja Li tidak akan menemukannya, keluar. Jadi dia meminta semua orang terlebih dahulu beristirahatlah, dan perlahan cari tahu caranya. Yi He mengangguk, lalu mengajak Yixia beristirahat. Dev tidak pergi beristirahat, tapi membawa Ji Yun langsung ke tembok kota. Melihat tumpukan mayat dan lautan darah di bawah tembok kota, Dev tahu bahwa pertempuran besok pasti akan lebih kejam daripada hari ini. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi dalam menghadapi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang yang bertarung, kekuatannya sendiri benar-benar tidak berdaya. Dev juga ingin menangkap pencurinya terlebih dahulu dan menangkap rajanya terlebih dahulu, tetapi Raja Li tidak lemah, dan selain Raja Li, pasti ada banyak ahli yang melindunginya. Jika Dev ingin masuk ke kamp musuh dan menangkap Li Wang itu, saya khawatir itu tidak akan mudah. Tuan Dev, ada cahaya spiritual yang berkedip-kedip di sekitar kota Kekaisaran Iblis. Jelas bahwa formasi telah diatur, jadi Tuan Dev tidak perlu terlalu khawatir. Ji Yun memperhatikan cahaya spiritual yang berkedip-kedip di sekitar Demon Imperial City, dan sudah jelas bahwa formasi telah diletakkan. Dan untuk kota seperti Demon Imperial City, formasi besar yang mengelilinginya tentunya tidak lemah dan tidak bisa ditembus dengan mudah. Dev telah lama menemukan formasi di sekitar kota Kekaisaran Iblis, tetapi formasi ini tidak terlalu kuat dan tidak kuat. Meskipun ada formasi di sekitar kota Kekaisaran Iblis, itu hanya formasi pertahanan, dan tidak terlalu kuat. Mereka pasti akan ditembus besok, kata Dev sambil mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanpa perlindungan formasi, tembok kota Yao Huang tidak akan mampu menghentikan pasukan kota Raja Mingli sama sekali. Kata Ji Yun dengan panik setelah mendengar kata-kata Dev. Kalian pasti tahu kalau pasukan kota Raja Mingli semuanya ditransformasikan oleh monster, kecuali formasi yang bisa menghalanginya, tembok kota yang tinggi ini bisa dengan mudah melewatinya. Tembok kota ini hanya dapat menghentikan orang biasa, tidak mungkin menghentikan pasukan kota Raja Mingli. Ikuti aku keluar kota, aku perlu membentuk formasi besar, bantu aku melindungi hukum. Kata Dev pada Ji Yun. Baik, Ji Yun mengangguk. Kemudian keduanya melompat dan langsung menuju keluar kota Kaisar Iblis. Setelah Dev memilih posisinya, dia meminta Ji Yun untuk berdiri di samping untuk melindungi Dharma, tetapi Dev sendiri mengeluarkan beberapa jimat dari tubuhnya dan mulai menyusun lingkaran sihir. Yang ingin dibentuk oleh Dev adalah formasi pembunuhan, formasi pertahanan saja tidak dapat menghentikan pasukan kota Raja Mingli sama sekali. Bab 3174. Saya melihat Dev melemparkan jimat di tangannya ke udara, dan beberapa nyala api langsung menyala, dan kemudian jimat itu perlahan jatuh ke segala arah. Di mulut Dev, dia bergumam, 1 mendobrak jalur wabah surgawi, 2 mendobrak pintu wabah bumi, 3 mendobrak jalan manusia, dan 4 mendobrak jalan hantu. Segera setelah Dev melambaikan tangannya, cahaya keemasan bersinar ke sekeliling. Mantra pembakaran semuanya terkubur di dalam tanah seperti pedagang kaki 5.
Segera, ketenangan kembali pulih, dan pemandangan masih sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ji Yun melihat Dev mengatur formasi, matanya menjadi merah karena iri lagi. Dia tidak mengerti mengapa Dev begitu kuat, dia masih tidak mengerti. Mungkinkah ini bakat? Dan ketika Dev mengatur formasi, Li Xing sedang menonton dengan tenang di atas batu tidak jauh dari sana. Tuanku, seseorang keluar dari kota Kekaisaran Iblis, dan baru saja ada kilatan cahaya. Saya tidak tahu apakah mereka keluar untuk mengambil mayat atau membuat jebakan. Jenderal bertanya pada Li Xing dengan suara rendah. Tidak, ayah sudah tidur, jangan ganggu dia dengan masalah sepele seperti itu, ayo pergi dan lihat. Li Xing melambaikan tangannya dan berkata, Tuan muda, Raja Li berkata bahwa jika Anda tidak diizinkan mendekati kota Kekaisaran Iblis, jika ada bahaya, Anda akan mendapat masalah. Jenderal itu membujuk Li Xing. Bahaya apa yang mungkin terjadi? Kecuali Naihe, tidak ada ahli dalam melintasi alam kesengsaraan di kota Kekaisaran Iblis. Apa yang kita takutkan? Selama Naihe tidak meninggalkan kota itu sendiri, tidak ada seorang pun bisa melakukan apa saja padaku. Li Xing berkata dengan wajah penuh percaya diri. Tuan muda, saya pikir lebih baik melapor kepada Raja Li. Jenderal tidak berani mengambil tanggung jawab. Jika sesuatu terjadi pada Li Xing, dia tidak akan punya kesempatan untuk selamat. Sampah, pengecut, kamu masih seorang jenderal yang hebat. Kamu adalah orang dengan kekuatan puncak di alam fusion, kamu tidak perlu takut kurang dari BR lebih besar dari. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Li Xing mengutuk dengan ketidakpuasan dan hendak menuju kota Kekaisaran Iblis. Tuan, Anda terlalu disengaja. Tepat ketika Li Xing hendak menuju kota Kekaisaran Iblis, seorang lelaki tua berjubah putih dan berkumis tiba-tiba muncul. Langsung menghalangi jalan Li Xing, wajahnya penuh keseriusan. Ketika Li Xing melihat orang itu datang, dia langsung menjadi jujur. Dia tersenyum canggung dan berkata, Penatuaki, mengapa kamu tidak tidur di malam hari? Saya melihat seseorang keluar dari kota Kekaisaran Iblis. Saya takut mereka akan melakukannya, memasang jebakan, jadi aku berencana untuk pergi dan melihatnya. Lihat, bahkan jika seseorang keluar dari kota Kekaisaran Iblis, kamu harus melaporkannya terlebih dahulu dan jangan bertindak tanpa izin. Sebagai putra kota kerajaan Mingli, jika kamu ditangkap oleh kota Kekaisaran Iblis, mereka akan menggunakanmu untuk mengancam Raja Li. Kalau begitu, akan sulit bagi Raja Li untuk melakukannya. Penatuaki memarahi Li Xing. Li Xing hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, terlihat jelas bahwa Li Xing takut pada Penatuaki ini. Melihat sikap Li Xing, Penatuaki sangat puas, dan kemudian berkata, ikutlah denganku. Tetaplah bersamaku, bahkan jika kamu bertemu Naihe, aku bisa membiarkanmu melarikan diri dengan selamat. Oke, ayo pergi dan lihat. Lihat, ... Li Xing mengangguk gembira. Anda pergi melakukan inspeksi, saya akan mengikuti tuan muda untuk melihat. Kata Penatuaki kepada jenderal. Jenderal itu mengangguk berulang kali dan kemudian pergi. Status Penatuaki tampaknya jauh lebih tinggi daripada status jenderal. Penatuaki mengikuti Li Xing menuju kota Kekaisaran Iblis. Dev mengatur formasi dan kemudian memeriksanya lagi. Dia menemukan bahwa itu tidak mudah untuk dideteksi, jadi dia siap untuk mengambil kembali Ji Yun. WHO. Tapi saat Dev hendak meminta Ji Yun pergi, Ji Yun tiba-tiba berteriak ke arah hutan tidak jauh di depan. Hati Dev terguncang. Tadi dia hanya fokus menyiapkan formasi, dan tidak memeriksa keadaan sekitar, tapi dia tidak ingin ada yang mendekat. Dia tidak mengetahuinya. Untungnya, Ji Yun ada di sana untuk lindungi dia, jadi dia ditemukan. Bab 3175. Pada saat ini, dua sosok berjalan keluar dari hutan. Ketika mereka semakin dekat, Dev menyadari bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Li Xing, tuan muda kota Raja Mingli. Ketika Li Xing melihat wajah Dev dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jadi itu kamu, saya pikir kamu sudah lama pergi dari sini dan tidak akan kembali. Penatuaki, yang berada di samping Li Xing, mengambil miliknya, menatap Dev dan Ji Yun, menyapunya, ekspresi santai muncul di wajahnya. Penatuaki tidak memperhatikan kekuatan dari dua alam gabungan. Li Xing merasa jauh lebih santai saat melihat itu adalah Dev. Dia tahu kekuatan Dev.
Bahkan jika kekuatan Dev telah meningkat selama periode ini, berapa banyak lagi yang bisa ditingkatkan? Dia masih seorang biksu Fusion Realm. Penatuaki di sebelahnya adalah biksu hebat dari alam kesengsaraan tingkat ketiga. Untuk menghadapi biksu alam penggabungan, itu hanyalah masalah gerakan biasa. Apakah kamu tidak takut ketahuan saat datang ke sini pada malam hari? Melihat Li Xing yang begitu berani, Dev berani mendatangi Kaisar Iblis hanya dengan satu orang di bawah kota, tidak ada seorang pun yang terlihat. Apakah ada ahli lain di seluruh kota Kekaisaran Iblis selain Kaisar Iblis Naihe? Dengan adanya Penatuaki, siapa yang dapat menangkapku di seluruh kota Kekaisaran Iblis? Alam kesengsaraan transendensi peringkat ketiga, kekuatan yang sungguh luar biasa, menakutkan. Ji Yun berdiri di samping, melihat ekspresi memalukan Li Xing membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dengan kekuatan Dev saat ini, akan sulit untuk mengalahkan biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Li Xing ini sebenarnya berani datang dan berpura-pura agresif. Siapa kamu? Li Xing memandang Ji Yun dan bertanya. Namaku Ji Yun, dan Fei Tianzong milik keluarga kami, kata Ji Yun dingin. Ternyata dia adalah tuan muda tertua dari sekte Fei Tian. Pantas saja sebuah pesawat terbang ke sini. Tetapi, Anda, sekte Fei Tian, tidak melakukan bisnis, jadi mengapa Anda datang ke kota Kekaisaran Iblis? Apakah Anda juga ingin untuk terlibat dalam urusan kita? Izinkan saya memberitahu Anda, masalah antara kami dan kota Kekaisaran Iblis bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh Anda, sekte Fei Tian. Saya menyarankan Anda untuk duduk di pesawat dan kembali. Jika tidak, sekte Fei Tian Anda akan dihancurkan bersama. Li Xing mengancam tanpa basa-basi. Sebuah sekte Fei Tian kecil, Li Xing tidak memperhatikannya sama sekali. Dia mengirim seorang jenderal untuk memimpin pasukan di sana, dan dia bisa meruntuhkan sekte Fei Tian ke tanah. Bagaimana bisa sebuah sekte kecil mungkin dibandingkan ke kota kerajaan mereka? Kamu sudah diambang kematian, dan kamu masih mengancamku. Benar-benar konyol. Ji Yun mencibir. Dia tertawa karena Li Xing belum tahu bahwa dia akan mati. Aku akan mati. Hahaha, bukankah menurutmu itu konyol? Saya melihat Andalah yang akan mati. Setelah Li Xing selesai berbicara, dia melangkah mundur dan berkata, Penatuaki, tangkap Dev itu, letakkan dia di tiang bendera besok, dan langsung korbankan benderanya. Penatuaki mengangguk, lalu memandang Dev. Nak, apa yang kalian berdua lakukan secara diam-diam di sini? Jika kamu mengatakannya, aku tidak akan menyiksamu. Jika kamu tidak mengatakannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Penatuaki selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan itu menyapu ke arah Ji Yun dalam sekejap. Tanda seru, tubuhnya langsung terlempar, lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Namun, nyawa Ji Yun tidak dalam bahaya, dan dia bangkit perlahan. Penatuaki ingin menakuti Dev, jadi dia menyerang Ji Yun. Melihat ini, Dev bertanya Ji Yun, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, Tuan Dev, dia tidak akan mati. Ji Yun menggelengkan kepalanya. Tidak sopan datang dan pergi, sepertinya aku harus memperlakukan mereka seperti ini. Dev tersenyum enteng. Tiba-tiba, aura di tubuhnya meledak dalam sekejap, dan aura menakutkan itu membubung ke langit. Sebelum Penatuaki dapat bereaksi, aura menakutkan itu sedang menuju ke arah Li Xing. Itu langsung membuat Li Xing terbang, dan jatuh dengan keras ke tanah. Bab 3176. Li Xing berjuang untuk bangkit dari tanah, dan memandang Dev dengan tidak percaya. Kita harus tahu bahwa Dev hanya berada di alam gabungan, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan? Ini sungguh tidak masuk akal. Penatuaki di samping juga membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh rasa tidak percaya. Aura yang dilontarkan Dev barusan tidak lebih buruk dari miliknya, dan kecepatan ledakannya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, mata Penatuaki tidak lagi memiliki penghinaan sebelumnya, tetapi digantikan oleh kehati-hatian dan keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, yang dalam kondisi fit, bisa mengeluarkan aura seperti itu. Meskipun di dunia surga dan manusia ini, ada juga orang-orang dengan bakat luar biasa, yang bisa mengeluarkan aura yang lebih kuat dari alam aslinya. Tapi itu hanya sedikit orang, dan itu tidak akan melampaui dunia nyata. Tapi Dev,
yang jelas-jelas hanya berada di kondisi pas tubuh kelas 8, namun aura yang meletus memiliki kondisi melewati kondisi kesengsaraan, yang sungguh tidak terbayangkan. Sekarang tahukah kamu siapa yang akan mati? Ji Yun bertanya dengan gembira saat melihat Li Xing langsung terpesona oleh nafas Dev. Wajah Li Xing penuh dengan keganasan, dan dia tidak berbicara, dia takut dengan nafas Dev sekarang. Tuanku, ayo pergi. Penatua Qi sedang tidak ingin melawan Dev, dan berencana untuk membawa Li Xing pergi. Sekarang dia terutama melindungi keselamatan Li Xing, jika Li Xing tertangkap, itu akan menjadi masalah besar. Li Xing mengangguk, tidak berani meremehkan Dev, dan hendak pergi bersama Penatua Qi. Dia menemukan bahwa kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Dev terlalu besar. Meskipun dia tidak memahami apa yang dialami Dev selama periode ini, Li Xing merasa luar biasa karena kekuatan Dev telah tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Ayo pergi. Dev mencibir, sudah ada di sini, apakah kamu masih bisa pergi? Sudut mulut Dev menunjukkan rasa jijik, hanya dua Penatua Qi dan Li Xing, Dev tidak akan membiarkan mereka pergi dari. Nah, jika aku ingin pergi, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Setelah Penatua Qi selesai berbicara, jubah di tubuhnya tiba-tiba bergerak secara otomatis tanpa angin, dan asap putih langsung memenuhi ruangan di lengan jubah yang lebar. Dalam sekejap, sosok Penatua Qi dan Li Xing tertutup asap putih. Tuan Dev. Melihat ini, Ji Yun ingin segera membantu Dev. Jangan kemari, asapnya beracun. Dev buru-buru menghentikan Ji Yun. Saya melihat Dev tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan hembusan angin tiba-tiba bertiup di tanah datar, angin menderu-deru, dan asap putih terhembus. Ketika asap putih menghilang, Penatua Qi dan Li Xing menghilang. Kenapa orang-orang pergi? Aku tidak melihat mereka pergi. Ji Yun bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut. Dia memperhatikan dengan cermat dari samping, dan tidak melihat ada orang yang keluar dari asap putih. Mengapa kedua orang itu menghilang setelah mengatakan mereka tidak bertemu? Dev melihat sekeliling, tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan dengan ringan menyentuh kekosongan di depannya. Di ruang asal Dev, bintang asal mula ilusi berkedip sejenak. Merasakan fluktuasi sumber fantasinya sendiri, sudut mulut Dev sedikit terangkat. Namun, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi berkata kepada Ji Yun, kedua orang ini pasti lolos dari asap. Ayo pergi. Tuan Dev, saya tidak melihat siapapun meninggalkan asap. Mengapa? Mungkin dia kabur. Ji Yun tidak mengerti maksud Dev, jadi dia bertanya dengan bingung. Mereka pasti bisa bersembunyi, kita tidak bisa melihatnya. Lari, biarkan aku bertemu besok, aku pasti akan membuat mereka terlihat bagus. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Meskipun Ji Yun tampak bingung, dia berencana untuk pergi bersamanya. Pada saat ini, Li Xing dan Penatua Qi berada di depan Dev dan yang lainnya, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Bersambung.